Selamat pagi semuanya, selamat datang di podcast PPKD Jakarta Pusat, pusat pelatihan yang asik terus terlegalisir BNSP. Dengan saya Syifa Nurila, salam kenal semua. Hari ini akan membantu podcast ini tentang media sosial. Ngomong-ngomong soal media sosial nih, yang makin menjaring, apalagi sering banget kan orang-orang berbagi banyak hal di media sosial ya. Kayak fashion, make up, bahkan tempat-tempat lucu itu buat bareng pacar. Terus penasaran gak sih gimana cara mereka melakukan hal itu? Kayak keren banget, bisa nemuin hal-hal lucu, terus posting ke media sosial. Nah, biar tahu lebih jauh nih, kali ini aku ada narasumber dari salah satu instruktur media sosial, content creator di PPKD Jakarta Pusat. Nah, dan juga dia itu kalau nggak salah model hijaber, ya nggak sih Kak? Konten kreator fashion. Konten kreator fashion. Kalau gitu mohon perkenalkan dirinya Kak. Oke, halo semuanya, aku Celi. Nanti kalau kalian mau kita mutualan juga temenan bisa di @nengceli ya Instagramnya. Saat ini aku sebagai konten kreator dan juga instruktur di PPKD Jakarta Pusat. Oke, keren banget nggak sih? Kalau boleh tahu sudah berapa lama Kak jadi konten kreator? Kalau terjun ke konten kreator dari 2019. Oh, berarti sekitar 5 tahun, 5-6 ya. Oke Kak. Kalau gitu menurut Kakak nih, Kakak kan seorang konten kreator. Apa sih definisi konten kreator di era sekarang, di era digital sekarang? Oke, menurut aku konten kreator itu bukan cuma orang yang bikin konten ya. Jadi lebih dari itu dia harus bisa jadi storyteller. Oke. Gitu, karena kita harus menyampaikan key message dari konten tersebut. Nah, di era sekarang kan konten kreator jadi salah satu profesi yang relevan banget. Karena bisa mempengaruhi tren, gaya, kemudian bahkan cara orang mengambil keputusan. Nah, makanya bukan sekedar bikin konten tapi juga harus memberikan dampak atau sesuatu yang bisa mungkin ada informasinya, mengedukasi untuk orang lain. Jadi kayak bermanfaat bagi orang lain. Benar, gitu ya. ada manfaatnya. Oke, untuk jadi konten kreator di instruktur di PPKD itu sudah berapa lama Kak? Kalau untuk instruktur dari 2024. Jadi startnya di Januari 2024. Baru berarti ya? Benar. Baru. Kalau gitu bedanya, Kakak kan udah ngerasain nih bedanya di PPKD atau di konten kreator luar. Bedanya apa sih Kak? Kalau di konten kreator Jakarta Pusat memang baru dibuka di 2024. Jadi kita start untuk batch satunya di tahun 2024 gitu. Jadi untuk 2025 ini sudah masuk ke batch 3-nya untuk yang 2025. Kalau memang untuk perbedaannya dengan konten kreator yang ada di luar ya, mungkin otodidak. Jadi di konten kreator PPKD Jakarta Pusat ini lebih ke mindsetnya dan juga tujuan dari peserta-peserta PPKD-nya. Nah, mereka biasanya datang dengan motivasi untuk belajar dari nol. Karena kita di sini diajarin dari basic, mulai kreatif brief. Karena mungkin belum banyak yang familiar nih apa sih kreatif kan? brief, Pasti. benar. Bikin storyboard dan juga script. Itu susah banget tuh Kak. Benar, public speaking. Wah, makin Ya, susah kebayangkan, lagi. personal branding, unique selling point dan lain-lain yang memang juga ini beririsan dengan sosial media ya. Gitu. Jadi turunannya dari digital marketing. Konten kreator kan turunan dari digital marketing. Jadi kita di sini juga secara basicnya atau pemulanya diberikan informasi itu. Itu yang membedakan dengan mungkin konten kreator di luar sana gitu. Oh, jadi lebih kompleks sih ya. Daripada di luar kan mungkin agak kurang gitu kan. Apalagi informasinya juga mungkin agak kurang. Kalau background Kakak gimana Kak? Kalau background, iya. Kalau sebelum background jadi aku, konten sebenarnya nggak nyambung. Gimana? Tapi masih ada sih relatable-nya dalam hal hospitality. Jadi aku memang seneng ketemu orang. Lulusan aku perhotelan. Oke. Gitu, perhotelan kan ketemu orang ya. Iya. Otomatis kita juga harus ada hospitality. Nah, zaman sekarang kan memang mungkin yang paling diduluin adalah attitude manner. Betul. Nah, itu dipakai banget ketika kita jadi konten kreator. Kalau konten kreator zaman sekarang itu mereka kepengennya kan cuan.
Betul. tujuannya. Semua itu pasti orientasinya money, Iya. ya duit, menghasilkan sesuatu. Padahal kalaupun nggak menghasilkan uang, sudah menghasilkan karya, terus bermanfaat buat orang lain, itu kan juga bagus ya sebenarnya, udah bisa jadi konten kreator tuh namanya. Iya gitu. sih. Jadi kayak yang penting attitude yang bagus, terus konsisten, Benar. terus nyari tren-trennya lagi booming sekarang. Kalau Tapi nggak misalnya, melulu sih ya, iya kalau sih. ikut tren. Kalau misalnya kakak nih lagi bosen, lagi capek, gimana sih kakak membangun motivasi sebagai konten kreator gitu? Hidup kita kan kerja, Oke. ya harus produktif. Kalau aku pribadi diem sedikit tuh kayak malah apalagi yang harus dikerjain gitu. Jadi memang harus bergerak gitu. Jadi senengnya kalau aku pribadi memang gerak. Makanya ketika memang tiap hari kan kita ada aja nih yang dilakuin. Betul. Ya, mau yang memang sudah menikah ataupun belum pasti ada aja. Kalau anak pasti membantu orang tua misalnya. Terus berkegiatan yang lain-lainnya gitu. Terus kalau untuk yang sudah menikah kan pasti juga ada lagi kerjaan yang lain. Nah, itu mungkin jadi tantangan kalau mau jadi konten kreator. Gimana caranya menanggulangi banyaknya aktivitas itu sih. Jadi Menurut aku. yang penting tuh kayak bisa manage waktu lah ya, tapi tetap manajemen produktif ya. Jadi kayak kita harus biar jadi seperti Kak Sally gitu ya. Karena nanti di konten kreator PPKD Jakarta Pusat ada juga. Jadi kita bikin jadwal konten. Kalau di digital marketing kan ada konten planning. Itu secara skup besarnya. Nah, di konten kreator PPKD Jakarta Pusat ada jadwal konten. Jadi supaya manajemen waktunya bagus. Jadi kayak boleh spill Kak gimana? Ya, jadi dalam hal bikin konten kan kita harus tahu nih, biasanya kalau aku pribadi ada endorse dari brand, terus sambil ngajar juga, sambil juga ada kegiatan lain, mengajar di tempat lain gitu misalnya. Nah, itu kan harus bisa bikin satu jadwal yang memang itu memenuhi tenggat waktu. Jadi Konten deadline. kreator itu ada deadline. Benar. Jadi itu yang bikin kita improve dan juga semangat nih untuk produktif dengan ada jadwal konten tadi itu. Jadi misalnya di Senin aku ngajar. Terus kalau misalnya masih ada waktunya pulang bisa untuk ngonten dulu. Jadi kayak tetap produktif kayak dari kakak bilang kan nggak gerak sedikit kayak gimana ngapain lagi ya. Jadi hidup itu memang harus bekerja kan, memang gitu. Harus produktif. In this economy ya Kak. Oke, terus kalau untuk jadi konten kreator pemula nih Kak, kan misalnya aku jadi PPK di sini konten kreator, terus aku mau belajar nih, gimana sih nemuin niche yang tepat gitu? Oke, untuk niche yang tepat, tantangan terbesarnya pasti di konsistensi. Gitu ya. Jadi kita memang semua untuk jadi konten kreator harus konsisten dulu. Nanti dibarengi dengan teori dan praktek. Tuh. Banyak peserta yang mungkin awalnya tuh minder gitu. Aku bisa apa enggak ya? Bisa nggak nih kayak Kak Celi juga, atau bisa nggak seperti konten kreator yang lainnya? Tapi di sisi lain mereka juga haus belajar gitu. Makanya ikut ke konten kreator PPKD Jakarta Pusat. Gitu. Jadi PR-nya mungkin kalau aku sendiri sebagai instruktur bikin materi ini relate dan relevan dengan apa yang bisa mereka praktekin nanti di lapangan atau setelah mereka lulus dari PPKD Jakarta Pusat. Biasanya aku bantu mereka sih untuk kasih job-job yang memang sebagai konten kreator relate gitu ya? Benar, bisa menjembatani mereka. Oke, berarti kayak kalau aku mau belajar media sosial atau konten kreator boleh ke PPKD gitu ya Kak? Bisa banget. Ntar ketemu Neng Celi. Iya, ketemu aku nanti ya. Kak Celi. Oke, selanjutnya Kak, dalam pelatihan ini Kakak kan baru-baru kan, terus ini juga gedung baru kan. Apa sih tantangannya jadi instruktur tuh? Tantangannya di dunia nyata biasanya banyak yang memang mereka ini kayaknya lebih memunculkan ide kreatif agak sulit. Jadi secara sistematis biasanya mereka ini nggak tahu ya urutannya atau penamaannya. Tapi mungkin di dunia nyatanya pernah melakukan. Misalnya seperti kamu nih ya, udah pernah mengambil foto yang dari atas. Nah ya.
tapi kita nggak tahu itu namanya flat lay misalnya. Terus teknik untuk pengambilan konten yang memang harus dari kiri ke kanan, dan itu bisa diberikan di PPKD Jakarta Pusat untuk pengambilan konten. Jadi ada namanya panning movement gitu. Terus story dari storyboard juga begitu sama. Kan kita biasanya bikin storyline. Yang bikin bingung adalah mereka tahu-tahu bikin konten aja. Terus yang mulai duluan pertama apa nih? Nah, dengan ada storyboard dan juga skrip, otomatis sistematis. Gitu. Di sini diajarin tuh dari nol. Berarti bener-bener dari nol banget ya, Kak. Nah. Asik nggak sih, Kak, di PPKD tuh? Asik, karena aku ketemu banyak background peserta. Nah, kayak gimana tuh, Kak? Kayak gimana? Ada Gen Z, Wih. Alpha, pasti, Baby Boomer, Millennial gitu ya, Iya. pasti. Pasti kaget banget nggak sih, Kak? Ambil dengan bahasa-bahasa baru kayak Sigma. Wih. Karena konten creator kan harus adaptable. Iya, Kita harus adaptif betul. ya. Jadi kayak Adapt apapun di sosial update. media. Benar, update. Oke, Kak. Terus misalnya nih, kan aku udah terjun nih di PPKD. Apa sih benefit yang dari PPKD itu? Kalau untuk benefitnya di konten kreator ya. Boleh. Kalau di konten kreator sendiri pastinya BNSP. Wah, Kita kan betul. keutamaannya itu ya BNSP untuk sertifikasi yang memang kita semua pesertanya dinyatakan lulus atau kompeten dengan adanya BNSP itu. Kemudian kalau untuk dari teori atau materi-materinya seperti yang tadi sudah disebutkan. Iya. Jadi memang banyak indikator yang menjadi penunjang untuk konten kreator. Karena konten kreator itu bukan cuma harus menarik, bagus, tapi juga harus baik. Oh iya, jadi kayak menarik, keren gitu kan. Terus selanjutnya nih, kayaknya kita udah denger jelas ya kan, seru banget. Apalagi di PPKD tuh berapa hari, Kak, konten kreator tuh? Nah, ini juga tantangan terbesarnya. Jadi konten kreator ataupun kejuruan lain di PPKD Jakarta Pusat memang 45 hari kerja. Wah. Tapi ada kejuruan lain yang 60 hari kerja. Ada juga yang 30 hari kerja. Nah, dibutuhkan again konsisten dan komitmen. Misi yang awal aja ya? Benar, karena memang semuanya itu dibutuhkan dalam mengikuti pelatihan. Jadi kalau memang yang berminat untuk mengasah atau bikin skillnya makin bertambah gitu, dan nanti keluar dari PPKD Jakarta Pusat bisa punya ilmu yang bisa dipraktekin langsung daftar. Berarti keren banget, Kak, seru banget pasti ya 45 hari itu ya. Apa sih tren yang lagi booming sekarang tuh, yang cocok banget buat anak-anak Gen Z, apalagi Gen Alpha gitu, Kak? Kalau tren nggak bisa kita secara spesifik per orangnya atau per niche-nya. Jadi memang harus dilihat nih, konten di setiap platform kan beda-beda ya. Nah, kalau misalkan kita di platformnya aja udah beda, otomatis juga target audiensnya beda. Jadi setiap konten kreator harus paham demografi ataupun spesifikasi dari audiens mereka masing-masing. Oh, jadi kayak kita mau terjun kemana, kita harus ngikutin Benar, yang mana gitu iya. ya, Kak? Karena niche-nya itu kan pasti macam-macam. Terus tren juga macam-macam. Kalau misalnya bisa ngebungkusnya dan kasih jembatan dalam suatu konten itu mengemasnya Enak pas gitu. Itu enak untuk dilempar ke audiensnya. Tapi kalau memang trennya itu nggak relate sama niche-nya kan agak susah ya. Gitu. Jadi memang kalau mau ngelihat konten itu nggak melulu yang ikut tren itu FYP atau trending, nggak melulu. Oke nih, Kak, untuk penutup kita nih, Kak, aku mau tahu sih gimana tips and trick biar anak Gen Z dan Gen Alpha kita tuh nggak mageran gitu buat bikin konten. Dia mau doang tapi nggak mau gitu. Oke, memang harus memanfaatkan sosial media dengan baik gitu, karena kan memang kalian scroll aja buang kuota kan sayang. Iya. Dimanfaatkan dengan baik. Caranya sederhana, memang butuh konsistensi, tapi kita bisa coba dulu apa yang kita suka nih. Kemudian kita lihat respon audiens nanti seperti apa. Nah, kadang kita terlalu fokus cari ide ataupun niche yang paling laku, kira-kira apa ya yang bakalan FYP juga gitu kan trennya. Padahal yang lebih penting adalah konsistensi dan keaslian kita.
Again, di PPKD Jakarta Pusat nanti kalian akan diajarin personal branding dan unique selling point ya. Yes. Nah, niche itu akan ketemu ketika kita sudah mencoba menganalisis lalu menemukan titik temu antara passion kita dan kebutuhan audiens. Jadi jangan takut trial dan error. Jadi kayak harus ke PPKD. Benar, harus ke PPKD Jakarta Pusat ya. Oke. Slotnya cuma 20. Tuh, slotnya 20. Yang daftar berapa Yang orang, Kak? terpilih, yang daftar ratusan, bisa ribuan juga. Iya, bisa ribuan. Oke, jadi terima kasih banget Kak. Sama-sama. Keren banget hari ini. Narasumber kita kali ini dari instruktur PPKD Jakarta Pusat. Kita tuh jadi tahu kan gimana cara bisa konsisten, bisa jadi kayak Kak Celi. Amin, bisa semuanya. Jadi kayak media sosial yang pokoknya biar jadi influencer terkenal gitu ya kan. Wih, keren banget gak sih Kak tema kita kali ini? Apalagi orang-orang pengen banget kan jadi konten kreator yang seperti Kak Celi yang bisa personal branding itu keren, hijaber. Wah. Tapi ingat ya, bikin konten tuh bukan soal perfect, tapi soal konsisten juga. Sama yang kayak Kak Celi ngomong kan. Karena algoritma itu ibarat gebetan, susah dipahami tapi pengen ngejar terus. Kalau begitu, aku pamit undur diri ya semua. Aku dari Ashifa Nurila dari Pelatihan Pusat PPKD Jakarta Pusat pamit undur diri. Jangan lupa tetap bikin, tetap kocak, tetap kreator. Bye.